Nah, untuk ini kemarin kan ada sebelum Bu Mila masuk itu kan saya ice breaking ya Bapak Ibu. Eh, jadi nama ice breaking itu orang ketiga sebenarnya. Cuma Bu Mila keburu datang, akhirnya tertunda kemarin. Jadi sebelum masuk ke materi, mungkin saya mau sedikit ice breaking untuk pagi ini. Nama ice breakingnya itu orang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi dalam situasi tertentu memang orang ketiga itu penting gitu Bapak Ibu. Jadi clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga nggih Bapak Ibu. Paham nggih Bapak Ibu? Paham. Oke, siap. Jadi kalau orang pertamanya Pak Sadullah, orang keduanya Pak Joko, orang ketiganya siapa Bu Endang? Ada Bu Endang nggih? Bu Endang, apa belum Maaf, masuk? sudah. Ya, Pak. Kalau orang pertama itu Pak Sadullah, orang keduanya Pak Joko, orang ketiganya siapa Bu Endang? Orang ketiganya saya, Pak. Oh, orang ketiga Bu Endang. Iya betul betul. Kalau orang pertamanya Bu Dia, orang keduanya Bu Dewi, orang ketiganya siapa Bu Yuli? Ada Bu Yuli? Ye, siap. Orang ketiganya Bu Yuli. Orang ketiga. GG. Berarti sudah bisa semua nggih Bapak Ibu? Sudah Dah. fokus semua nggih? Ya, Baik, Ye. bisa. baik, terima kasih. Saya coba share screen ya Bapak Ibu, sudah jam 8 ini. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Mari mencermati. Ini yang slide satu dulu ya Bu. Jadi saya ditugasi ya Bapak Ibu untuk menyampaikan materi pemaknaan hasil AKMI. Mungkin kemarin Bu Aida dari Denpasar itu sudah banyak menjelaskan mengenai hasil AKMI, tapi saya sambil mau berdialog ya Bapak Ibu supaya lebih kenal gitu. Eh, AKMI ini apa sih Bapak Ibu? Mungkin saya mau dengar suaranya Bu Ria Isti apa ada Bu Ria? Ada Ya Bu Ria mengajar di MTS mana Bu Ria? NTS Miftahul Lubab Miftahul Lubab di Kecamatan Ngawi nggih? di Kecamatan Karangjati, Kecamatan Kabupaten Karangjati, Ngawi. Kabupaten Ngawi nggih. Iya Iya, Bu Ria, saya mau dengar suara Bu Ria. AKMI itu seperti apa nggak Bu Ria? ulangi, Pak. AKMI itu seperti apa Bu? Menurut pandangan Ibu Ria? Terdengar Bu suara saya Bu? Ya, terdengar. AKMI hmm, suatu sarana untuk memetakan kemampuan siswa, Pak, untuk mengetahui kemampuan siswa yang sudah menguasai materi sama yang belum. Oke, baik Bu Ria, terima kasih. Kemudian Bu Meli Tiana, apa standby Bu Meli? Halo Bu Meli, Kayet, Bu. belum masuk mungkin ya? Bu Nurobiatun, apa ada Bu? Bu Nurobiatun, belum masuk juga mungkin ya? Bu Husnul Fanzia,
Apa standby Bu? Bu Husnul Fauziah ya, Fauziah. Ya, standby. Bagaimana Bu menurut jenengan mengenai AKMI ini Bu? Yang kemarin Akmi, sudah. Akmi ini akan menjadi sebagai tolak ukur untuk madrasah kita untuk memilah-milah sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan itu anak, sesuai dengan apa itu kemampuan anak. Baik, baik. Lagi di kelas Bu Husnul. Enggak, di ruang guru. Enggak. Enggak. Oke, terima kasih Bu Husnul Fauzia dan Bu Oke, Riaisi tadi ya, sudah memberikan sama-sama. pandangannya. Jadi dari materi ini nanti kita bisa memahami ya Bapak Ibu. Jadi tujuan mata pelatihan pagi ini bisa memahami visualisasi, kemudian isi, deskripsi, rekomendasi, dan tindak lanjut AKMI. Jadi nanti apakah di sekolah yang dijadikan sasaran ya, AKMI ini itu capaian kompetensinya itu pada tahap apa ya Bapak Ibu. Jadi pemaknaan hasil AKMI memberikan gambaran tersebut. Nah ini untuk brainstorming ya Bapak Ibu, saya kopikan di chat link Mentimeter. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan maksimum 5 kata selama 5 menit mengenai AKMI nggih, bebas Bapak Ibu. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu sebentar. Apa sudah masuk Bu di chatting Zoom? Ya, sudah. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan eh, pandangan Bapak Ibu nggih, bagaimana mengenai rapor yang baik pada AKMI. Saya share screen Mentimeter ya Bapak Ibu. Apa sudah bisa masuk linknya Bapak Ibu? Apa ada kendala? Ap- Apa belum pernah sebelumnya Bapak Ibu menggunakan Mentimeter ini? Belum pernah, Pak. Belum pernah nggih. Jangan klik mawon, Iya. klik link yang ada di Mentimeter tersebut, nanti bisa langsung submit eh Submit. ya kata-kata yang ingin diunggah atau dituliskan di Submit. Submit. ya ya Ibu Apri, di situ nanti ada kotak dialog ya, dialog box, jenengan bisa tulis, nanti tinggal di submit. Jadi dengan pertanyaan
Apa yang harus tersedia pada rapor hasil pembelajaran yang baik? Ini rapor AKMI Bapak Ibu maksudnya. Ya itu Bapak Ibu ada yang sudah menulis nggih? Silakan Bapak Ibu yang lain untuk menambahkan pada Mentimeter. Apa ada yang belum bisa login Bapak Ibu di Mentimeter ini? Belum, Pak. Ada kesulitan Bu? Bisa saya bantu Bu Dewi? Belum bisa itu, Pak. Yo, ora aku itu lah setelah ngeklik itu kan ada submit, Pak. Iya Terus, tuliskan dulu Bu, apa yang ingin ditulis di situ. oh yang atasnya itu, atas Nggih, submit. Oh ya iya ada iya. kotak dialog. Monggo Bu. Oh iya. Bentar. Nah, kita terus piye? Nah, wis ngene iki. Baliknya piye? Kita upload. Heeh. Belum bisa masuk. Oke, enter over key. Mm-mm. Terus berarti kita oleh siapa? Iki. Bermutu. Komane gak iso ya? Baru 7 ya Bapak Ibu. Monggo yang lain masih ada 11 lagi yang belum ya. Oh iya, saya coba mengingatkan ya Bapak Ibu untuk memudahkan kami para instruktur maupun dari pusat nanti kalau jika ingin memantau mungkin nama Zoom Bapak Ibu diganti sesuai kesepakatan kemarin ya Bapak Ibu. Kelas kemudian nama. Seperti sekarang ini saya coba menilai ya Bapak Ibu. Ada nama Zoom-nya yang masih belum sesuai kesepakatan. Kalau kalau Yasinta ini siapa Bu namanya Bu? Monggo yang belum rename di rename dulu nggih Bapak Ibu untuk memudahkan kami para instruktur untuk
menilai supaya tidak salah Bu nilainya. Baru 13 Bapak Ibu, masih kurang, sebenarnya masih kurang 11 nggih. Tapi yang di dalam Zoom ini cuma 18 peserta. Bu Lina Hadi sudah mengisi Bu? Sudah, Pak. Sudah ya. Bu Lina, Sudah. saya boleh minta bantuan untuk menjelaskan yang jenengan tulis tadi. Apa Ya. yang harus tersedia pada rapor hasil pembelajaran yang baik, Bu Lina? Di situ saya menuliskan ACME itu bermutu, ya, bermutu evaluasi dan kompetensi. Karena di situ isi dari ACME sendiri atau tujuan dari ACME itu yaitu sesuatu yang bermutu bagi peserta didik atau gurunya dan sebagai evaluasi untuk kedepannya tentang kemampuan seorang siswa dan untuk sebagai kompetensi. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Lina. Bu Ririn, apa ada Bu Ririn? Standby nggak Bu Ririn? Assalamualaikum Bu Ririn. Bu Meli, apa standby Bu Meli? Bu Lailatul Istighfarin. Hadir nggak Bu? Bu Lailatul. Iya Halo Pak Bu, hadir. boleh Ya saya boleh halo minta tolong hadir. Bu Laila untuk memberikan penjelasan apa yang jenengan Iya, tuliskan tadi Bu. iya kemampuan literasi yang baik itu diharapkan dengan AKMI ini kan biasanya soalnya itu tentang bacaan-bacaan gitu dan murid-murid di zaman sekarang itu literasinya sangat kurang sekali. Jadi diharapkan dengan AKMI ini kemampuan literasi atau pembaca anak bisa dapat lebih ditingkatkan lagi. Baik, baik. Terima kasih Bu Lela. Ya betul nggak Bapak Ibu. Jadi Ya Pak Febri. yang dimaksud literasi dalam proyek AKMI ini nggih, itu bukan hanya sekedar literasi membaca nggih Bapak Ibu. Maksud dari Halalan. literasi di sini yaitu literasi yang dihubungkan, dikorelasikan dengan teknologi seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh Pak Kasubdit kemarin, Pak Abdul Basit, itu Ketua Komponen 2. Kemudian satu lagi nggih, Bu Putriana, apa standby nggih Bu Putri? Halo Bu Putri, belum ada nggih. Bu Diah Ayu, Ya, Pak. Bu Diah sudah Iya, menuliskan tadi Pak. nggih Bu? Sudah. Bagaimana Bu menurut Bu Diah mengenai rapor pembelajaran yang baik Bu? Iya. Kalau
Itu untuk mengukur kemampuan siswa itu rakornya. Biasanya itu kalau anak sekarang, saya itu kadang bingung itu apa itu anak sekarang itu udah MTS itu belum bisa baca. Nah, Iya, gunanya iya, itu untuk memilah-milah anak-anak itu loh, Pak, yang udah bisa baca kemampuannya seperti apa gitu. iya, iya. Kalau menurut Bude itu apa sebab utamanya nggak Bu? Kalau ada Kurangnya sis, latihan membaca mungkin, Pak. oh, iya, 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 iya. Mungkin tidak tertarik membaca, tapi Ya, kalau terus akhirnya ba- baca lewat gadget, game gitu, senang ya Bu? Apa betul? ya, mungkin seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mentimeter ini bisa digunakan ya Bapak Ibu dalam pembelajaran. Mungkin anak-anak MTS tertarik untuk menggunakan Mentimeter ini. Mungkin tadi loadingnya sedikit lambang ya Bapak Ibu. Mungkin koneksi atau sinyal ada yang gangguan mungkin gitu. Tapi mudah-mudahan Mentimeter bisa menjadi salah satu pilihan Bapak Ibu dalam pembelajaran di madrasah ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen PowerPoint-nya kembali. Nah, mudah ya Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin mengakses rapot AKMI. Jadi untuk mengingat saja ya, mengulang saja, AKMI merupakan singkatan dari Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan ya tujuannya untuk menjadi pemetaan Bapak Ibu bahwa capaian kompetensi pada suatu madrasah itu sudah dalam tahap apa. Nanti kita belajar bersama di materi kali ini. Kalau jenengan buka Google atau search engine mesin pencarian di Google, ketik raport AKMI gitu Bapak Ibu. Nanti di situ sudah muncul eh, apa nih Bapak Ibu mengenai portal yang bisa mengakses raport AKMI. Nanti mungkin kalau di madrasah itu yang bisa mengakses yang memiliki username dan passwordnya itu di pegawai TU Bapak Ibu operator madrasah yang bisa mengakses. Saya ingin tahu Bapak Ibu apa tahun kemarin madrasah Bapak Ibu ada yang sudah menjadi sasaran Bapak Ibu mengikuti AKMI? Belum. Belum Bapak Ibu? Belum, Tahun Pak. ini kayaknya Baru ya. Oh tahun belum ini. Agni sudah Mbak kemarin. Baru tahun ini. Bu Bu Dewi sudah? Akmi Mbak, udah belum, kayaknya. Mbak. Belum ya? Ya, Akmi baru tahun ini. Apa MTS Gupi sudah Pak. sudah Sudah keluar Sudah. hasilnya Bu? Sudah. Eh, Bisa. sudah apa belum? Pelaksanaannya sudah tapi hasilnya belum Oh, keluar. nggih. Siap, siap, Bu. Iya. Kalau MTS 11 Pak Sadullah, apa sudah Pak tahun kemarin Pak? Belum, Bapak. Oh, belum Oh, nggih. Berarti Iya, belum. rata-rata belum Tadi MTS Gupi, Bu Apri sudah tapi hasilnya belum keluar Nah, ini Bapak Ibu di portal AKMI kemenak.go.id nanti login, kemudian diinputkan eh, NSM ya, kemudian input password, nanti ada rapor madrasah,
kemudian diunduh, kemudian rapor siswa diunduh, kemudian di situ bisa terlihat nggak Bapak Ibu ada makna kemudian tindak lanjut. Jadi setelah muncul deskripsi dari rapot AKMI tersebut, mungkin bisa menjadi apa namanya intervensi nggih bagi pendidik di madrasah sehingga dapat mengintervensi dalam pembelajaran sehingga capaian kompetensi madrasah tersebut bisa naik di tahun yang akan datang. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tampilan dashboardnya nggak Bapak Ibu. Kemudian jika mengakses portal AKMI, Bapak Ibu, disarankan untuk menggunakan browser Mozilla nggih. Itu lebih cepat aksesnya daripada browser lain seperti Google Chrome dan Microsoft Edge. Untuk contoh rapot AKMI itu bisa dilihat di link tersebut nggak Bapak Ibu? Di https://s.2/id rapor AKMI. Nah, ini bentuk visualnya Bapak Ibu mengenai laporan hasil asesmen kompetensi siswa AKMI Kementerian Agama Republik Indonesia. Di situ tercantum NSM, NPSN, nama madrasah, jenjang, jumlah siswa, kemudian tahun asesmen. Kalau dilihat di grafik tabel tersebut, Bapak Ibu bisa dilihat kursor saya kelihatan Bapak Ibu. Kursor saya kelihatan nggih? Kelihatan. Kelihatan nggih? Kelihatan, Pak Febri. Jadi di ada tanda hijau ini merupakan indikator rata-rata nilai di kabupaten tersebut nggih Bapak Ibu. Misalkan di sini nama madrasah min A di kabupaten B misalkan. Nah, rata-rata nilai AKMI-nya itu di perbatasan CK2 dan CK3. Kemudian rata-rata nilai nasionalnya itu di CK3 ini nggih Bapak Ibu di kabupaten atau provinsi tersebut untuk literasi membaca. Kemudian hasilnya dari grafik ini itu muncul nilai dasar ini nggih Bapak Ibu. Jadi sebagian besar peserta didik sudah mampu menemukan, mengakses, menginterpretasikan, mengintegrasikan, mengevaluasi dan merefleksikan fakta sederhana dan konkret pada teks informasi dilengkapi tabel grafik ya atau bagan atau diagram atau unsur teks fiksi dengan ciri kebahasaan, kata dasar, kalimat tunggal, konjungsi, penambahan dan panjang bacaan 150 sampai 250 kata. Itu untuk literasi membaca. Untuk wawasan keempat literasi ini mungkin setelah ini nggak Bapak Ibu kalau dilihat di jadwal setelah ini nanti ada wawasan literasi membaca itu nanti panjenengan Bapak Ibu dapat instruktur ya dari Bandung itu ada Pak Dr. Ahmad nanti yang akan menjelaskan literasi membaca, wawasan literasi membaca pada MI, MTS, MA. Kemudian literasi numerasi dan sains. Literasi numerasi itu Bu Aida dari Denpasar kemarin.
literasi sains itu Bumila, kemudian nanti literasi sosial budaya itu di jadwal itu hari ini jam 11 itu saya Bapak Ibu. Yang tadinya Bumila itu ingin tukar nggih Bapak Ibu karena mungkin ada kegiatan besok, kemudian kembali ke jadwal semula. Kemudian yang literasi numerasi nggih Bapak Ibu, kita lanjut. Di situ ada di CK3 yang hijau. Nah, ini muncul nilai cakap nih Bapak Ibu yang rata-rata nilai nasionalnya itu sedikit di atasnya di capaian kompetensi atau CK3. Jadi kalau di tingkat MI itu rentang capaian kompetensinya itu dari CK1 nih Bapak Ibu sampai CK5, dari capaian kompetensi 1 ke capaian kompetensi 5. Jadi ada 5 rentang. Kalau tingkat MTS itu dari capaian kompetensi 3 sampai capaian kompetensi 7. Kemudian yang terakhir di tingkat MA itu dari CK5 Bapak Ibu sampai CK9. Jadi perbedaan AKMI tahun ini dengan tahun lalu, kalau tahun lalu itu ada 11 CK, tahun 2024 ini berubah menjadi eh, sampai CK9, capaian kompetensi 9. Yang diharapkan dari pusat nih Bapak Ibu, mungkin harapannya setiap tingkat, misalkan MI itu ya ada di CK5 sebenarnya. Kemudian MTS ada di CK7, kemudian MA ada di CK9. Tapi sebenarnya di CK4 untuk MI itu sudah bagus nih Bapak Ibu, karena terjadi kenaikan yang luar biasa kalau di CK4. Sama di kita lanjut Bapak Ibu di literasi sains itu juga sama di CK3 dengan indikator hijaunya nih Bapak Ibu muncul nilai cakap ya. Jadi sebagian besar peserta didik sudah mampu menggagas hipotesis untuk menjelaskan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan sains, mengevaluasi cara untuk menggali pertanyaan ilmiah, mengidentifikasi asumsi, bukti, dan penalaran dalam teks yang berhubungan dengan sains tentang pengetahuan prosedural dan pemikiran sains. Untuk literasi numerasi tadi bagi Bapak Ibu yang mengajar matematika, nggih, sebagian besar peserta didik mampu menyajikan objek matematika, memilih dan menerapkan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan suatu permasalahan, menalar dan memberi alasan, mencakup materi, operasi hitung bilangan cacah sampai dengan 1 juta, pecahan senilai dan berbagai bentuk pecahan, faktor dan kelipatan bilangan, persamaan sederhana, keliling dan luas bangun datar, baik persegi panjang dan persegi, dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Untuk yang terakhir, literasi sosial budaya itu ada di CK3 juga ya Bapak Ibu, di capaian kompetensi 3. Di deskripsinya itu sebagian besar peserta didik telah mampu memberi contoh dan menerapkan satu problematika yang berhubungan dengan literasi sosial budaya, meliputi materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif. Jadi di literasi sosial budaya ini Bapak Ibu itu ada 3 ya yang menjadi perhatian, yaitu komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, dan akomodatif inklusif. Baik dalam konteks lokal, nasional, dan global. Perlu pengembangan kemampuan menganalisis, mendeteksi, dan mengaitkan 2 problematika, materi komitmen kebangsaan
toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks lokal, nasional, serta global. Di terakhir situ ada rekomendasi madrasah nih, Bapak Ibu. Jadi rekomendasinya melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan literasi, mendorong penyediaan beragam teks informasi, deskripsi, dan eksposisi teks fiksi, kemudian mendorong studi lanjut bagi guru untuk mengembangkan kompetensi profesional. Kemudian mengupayakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi. Ini visualisasi nggih Bapak Ibu dari rapor AKMI. Jadi mungkin tadi setelah keluar raportnya nggih Bapak Ibu, jadi bisa digunakan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas dengan berbagai metode. Nanti ada materi mengenai model-model pembelajaran. Di situ ada model inquiry, ya Bapak Ibu. Ada kalau di AKMI itu ada log R, ya Bapak Ibu. Jadi ada literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Jadi di AKMI itu terbiasa menggunakan model pembelajaran log R. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari raport AKMI ini? Monggo Bapak Ibu. Saya mau tanya, Pak. Ya Bu Nisa nggih? Ya, Gimana Bu? ini kan ada hasil AKMI atau raport AKMI-nya ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu sebenarnya AKMI itu hasilnya tindak lanjutnya itu untuk berlaku semua mata pelajaran atau hanya beberapa mata pelajaran saja. Kemudian yang kedua, kalaupun untuk berlaku beberapa mata pelajaran, apakah ada mata pelajaran yang dipeta-petakan, misalnya khusus untuk literasi untuk mata pelajaran apa, kemudian numerasi itu, kalau numerasi kan memang matematika, perhitungan, jadi untuk mata pelajaran apa saja, kemudian sosial budaya, seperti itu. Karena mungkin kita, kalau saya ya, hasil AKMI itu memang sudah ada tindak lanjutnya, misalnya kalau anak kurang literasi itu bagaimana. Cuman kan kalau kita mau mengimbaskan ke semua guru, kita juga harus tahu bagaimana kita memetakan tindak lanjutnya hasil AKMI itu ke semua mata pelajaran. Begitu. Nggih, Ini Bu aja. Nisa. Ya kalau untuk pelajaran nggih, sepertinya semua nggih Bu Nisa. Jadi di madrasah itu hasil AKMI ini bisa mengimbas nih ke semua mapel. Baik, numerasi itu bisa di pelajaran sejarah kalau di MA itu bisa masuk, sainsnya bisa masuk. Itu nanti dipelajari materi mengenai wawasan terintegrasi nih Bapak Ibu. Nanti ada instruktur yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Kalau di madrasah Bapak Ibu ketika asesmen atau evaluasi sudah menggunakan 5 macam soal nih Bapak Ibu. Tak keluar ya Bu. Apa belum? Bu Nisa di madrasahnya sudah menggunakan 5 tipe soal Bu. PG kompleks misalkan, PG tunggal, benar salah kompleks. Banter suaranya. Ayo Dilan. Sudah Bu Nisa. Mungkin ada beberapa yang sudah, Pak. Cuman Oh, nggih. karena saya mata pelajarannya bahasa Arab, jadi kan agak Oh, sulit. nggih. Nggih. Mungkin salah satu ikhtiar dari apa namanya Bu? Dari AKMI ini ya, mungkin lewat asesmen itu juga. Jadi dengan pembiasaan soal atau asesmen lewat 5 tipe soal itu, siswa terbiasa untuk membaca cerita dulu, kemudian bisa menjawab soal tersebut. Dan biasanya soal soal tersebut itu terintegrasi dengan mapel lain biasanya. Itu di madrasah saya itu sudah berjalan 3 tahun ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang belum terjawab Bu Nisa?
Mungkin itu dulu, Pak. Mungkin Nggih, nanti di apa namanya tema-tema selanjutnya nggih, mungkin siap-siap. ada Nggih, terjawab. terima kasih Bu Nisa. Saya lanjut nggih Bapak Ibu. Nah, ini tadi lanjutan dari pembacaan rapor AKMI, ada tingkat kemahiran sesuai hasil AKMI. Di CK yang pertama itu perlu pendampingan ya Bapak Ibu. Di tingkat MI ini tadi ya contohnya. Menunjukkan level sangat rendah, sangat perlu pendampingan khusus untuk meningkatkan penguasaan konsep minimal, perlu melibatkan, sebentar Bapak Ibu. Menunjukkan level sangat rendah, sangat perlu pendampingan khusus untuk meningkatkan penguasaan konsep minimal, perlu melibatkan orang tua, madrasah, dan sosok yang mampu memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik. Kemudian, tadi hasil nilainya itu di perbatasan CK2 dan CK3 muncul konsep dasar tadi Bapak Ibu nggih. Deskripsinya itu menunjukkan penilaian level rendah, sangat perlu pendampingan untuk meningkatkan penguasaan konsep dan memberikan informasi atas pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian cakap menunjukkan level sedang, perlu pendampingan untuk meningkatkan penguasaan konsep dan mengembangkan secara mandiri atas pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian terampil menunjukkan level tinggi, perlu pendampingan dan memberi kesempatan untuk peningkatan penguasaan konsep serta mengembangkan inovasi secara mandiri atas pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian kalau tertinggi itu muncul konsep perlu ruang kreasi. Jadi karena levelnya sudah sangat tinggi ya Bapak Ibu, jadi perlu diciptakan ruang khusus untuk memberi kesempatan berkreasi serta berinovasi atas gagasan mandiri yang perlu diapresiasi. Ini untuk nilai pembacaan tingkat kemahiran sesuai hasil AKMI ya Bapak Ibu. Ini tadi deskripsi dan rekomendasi ya Bapak Ibu, rapor hasil AKMI literasi numerasi. Jadi kalau cakap itu berarti sebagian besar peserta didik mampu menyajikan objek matematika, memilih dan menerapkan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan suatu permasalahan, menalar dan memberi alasan, mencakup materi, operasi hitung, sampai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kemudian deskripsi siswa di situ Bapak Ibu, peserta didik sudah mampu menyajikan objek matematika, memilih dan menerapkan strategi yang sesuai dengan menyelesaikan suatu permasalahan. Ini yang terampil nih, Bapak. Kalau tadi yang cakap, ini terampil, mencakup materi, representasi bilangan rasional, persamaan linear, sampai penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, masing-masing rekomendasi madrasah untuk deskripsi madrasah cakap. Pertama, menerapkan pendekatan pembelajaran menyenangkan dan kreatif menggunakan cerita, gambar, dan permainan. Kedua, mengintegrasikan literasi numerasi sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik mampu melihat relevansi dan pentingnya fasilitasi guru dalam peningkatan pembelajaran berbasis literasi numerasi. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekitar untuk menciptakan lingkungan pembelajaran berbasis literasi numerasi. Terakhir, rekomendasi siswa dari deskripsi siswa terampil, peserta didik perlu penguasaan konsep dan latihan, menyajikan objek matematika, memilih dan menerapkan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sampai penyajian data dalam bentuk diagram batang ganda.
Ini rapor hasil AKMI literasi membaca ya Bapak Ibu. Kalau dasar, sebagian besar peserta didik sudah mampu menemukan, mengakses, menginterpretasikan, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan merefleksikan fakta sederhana dan konkret pada teks informasi sampai pada konjungsi penambahan dan panjang bacaan 150 sampai 250 kata. Rekomendasi madrasah melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan literasi, kemudian mendorong penyediaan beragam teks informasi, deskripsi, dan eksposisi atau teks fiksi fantasi berupa cerita anak dan fabel, kemudian mendorong studi lanjut bagi guru untuk mengembangkan kompetensi profesional, kemudian mengupayakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru. Yang kelima, melakukan optimalisasi keterlibatan guru dalam kegiatan kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran. Keenam, melaksanakan optimalisasi kerjasama dengan instansi pemerintah untuk pengembangan kompetensi profesional guru. Ketujuh, melaksanakan optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler untuk pengembangan literasi, bisa dalam kompetisi maupun festival. Kemudian untuk deskripsi siswa cakap, ya Bapak Ibu, di situ peserta didik sudah mampu menginterpretasikan dan mengintegrasikan, masih perlu pengembangan kemampuan menemukan, mengakses, mengevaluasi, dan merefleksikan fakta sederhana dan konkret pada teks informasi jamak atau unsur teks fiksi fantasi dengan ciri kebahasaan, kata dasar, kalimat tunggal, konjungsi penambahan, dan panjang bacaan 200 sampai 300 kata. Rekomendasi siswa, peserta didik perlu pembiasaan membaca intensif fakta sederhana pada teks informasi jamak atau teks fiksi fantasi dengan panjang 200 sampai 300 kata sampai dengan menguatkan kompetensi menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Ini literasi sen ya Bapak Ibu. Bisa minta bantuan untuk membaca ini nggak Bu? Ibu Soleh Katun, standby nggak Bu? Bu Soleh Katun. Assalamualaikum Bu Soleh Katun. Mungkin Mohon lagi. maaf, Pak. Oh, Eh, nggak Bu? Bagaimana Bu? Mohon maaf, Pak, suaranya agak kurang terdengar, soalnya lagi bising anak-anak. Oh, Ibu lagi di kelas Bu? Sampingnya kelas, Pak. Oh, samping kelas. Iya, Sekarang terdengar Bu suara saya? iya, iya, udah. Bu Soliatun, saya minta tolong ini Bu, membacakan rapor hasil AKMI literasi sains. Nggak apa-apa nggak Bu? Rapor hasil AKMI literasi sains. Muncul nggak Bu PowerPoint saya? Ya. Deskripsi dan rekomendasi rapor hasil AKMI literasi sains untuk deskripsi madrasah yang cakap. Itu sebagian besar peserta didik sudah mampu menggagas hipotesis untuk menjelaskan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan sains. Kemudian mengevaluasi cara untuk menggali pertanyaan ilmiah, mengidentifikasi asumsi, bukti, dan penalaran dalam teks yang berhubungan dengan sains tentang pengetahuan prosedural dan pemikiran sains. Ini untuk deskripsi madrasah yang cakap. Tadi siswanya belum ya?
Kemudian Belum, Bu. untuk rekomendasi madrasah supaya mendapatkan deskripsi madrasah yang cakep, memfasilitasi kegiatan penyelidikan ilmiah sangat sederhana tentang permasalahan sains terkait pengetahuan sains, pengetahuan prosedural sains, dan pemikiran sains di lingkup madrasah. Ini untuk yang madrasah. Terusnya tadi siswa dulu ya. Deskripsi siswa yang cakep, yaitu peserta didik perlu pengembangan dalam kemampuan menggagas hipotesis untuk menjelaskan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan sains. Kemudian mengevaluasi cara untuk menggali pertanyaan ilmiah dan mengidentifikasi asumsi, bukti, dan penalaran dalam teks yang berhubungan dengan sains tentang pengetahuan prosedural sains dan pengetahuan pemikiran sains. Kemudian untuk rekomendasi siswa supaya mendapatkan predikat yang cakep, yaitu peserta didik perlu dilatih atau perlu latihan dalam meningkatkan kemampuan menggagas hipotesis untuk menjelaskan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan sains. Lalu mengevaluasi cara menggali pertanyaan ilmiah, mengidentifikasi asumsi, bukti, dan penalaran dalam teks yang berhubungan dengan sains tentang pengetahuan prosedural dan pemikiran sains. Baik, terima Demikian, kasih Mbak. Bu Solihatun. Untuk rapor hasil AKMI literasi sosial budaya atau SOSBUD, saya boleh minta tolong Bu Ririn. Saya mau dengar suara Bu Ririn. Ada ya Bu Ririn? Halo Bu Ririn. Nggak ada ya Bu Ririn ya. Halo Pak, nggih, Bu Ririn ada ya? ada Pak. Gambarnya nggak ada Bu. Oh, nggih nggih sekedap. Oh nggih. Lagi di sekolah Bu, di madrasah, Ya samping sekolah Pak. sampai sekolah. Ngapunten Bu Ririn, Halo? ini saya boleh minta tolong untuk membacakan deskripsi dan rekomendasi rapot hasil AKMI literasi sosial budaya nggih Bu Ririn? Nggih. Deskripsi dan rekomendasi rapor hasil AKMI literasi sosial budaya. Niku Pak, Nggih Bu, terus Bu. deskripsi madrasah cakep adalah sebagian besar peserta didik telah mampu memberi contoh dan menerapkan satu problematika yang berhubungan dengan literasi sesuai budaya meliputi ini kurang Materi komitmen kebangsaan. materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks lokal, nasional, serta global. Perlu pengembangan kemampuan menganalisis, mendeteksi, dan mengaitkan dan problematika materi, komitmen, kebangsaan, toleransi, dan akomodatif, inklusif dalam konteks lokal, nasional, serta global. Yang kedua, rekomendasi madrasah. Yang ketiga, deskripsi siswa atau dasar peserta didik dan rekomendasi siswa. Yang dilanjut Bu? Lanjut. Selanjutnya. Deskripsi. Deskripsi siswa atau dasar peserta didik perlu mengembangkan kemampuan menjelaskan, membedakan, dan menemukan satu problematika
materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks lokal, nasional, serta global. Untuk rekomendasi siswa, peserta didik perlu meningkatkan kemampuan dalam menjelaskan, membedakan, dan menemukan satu problematika, materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks lokal, nasional, serta global. Oke, terima kasih Bu Ririn. Oke. Dari MTS Al Karomah nggih, Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi dalam literasi sosial budaya di menjadi perhatian penting mengenai materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif nggih Bapak Ibu. Dalam konteks lokal, nasional, dan global. Nah, ini akses sesuai tingkat dan kebutuhan. Jadi, semua pemangku kepentingan memiliki akses ke hasil AKMI dalam bentuk rapor yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Pada level yang paling bawah, guru atau pendidik dapat melihat untuk kemudian menganalisis hasil AKMI untuk setiap siswa di dalam kelas. Guru dapat membuat tindak lanjut berupa strategi pembelajaran yang sesuai untuk setiap siswanya dan untuk kelas yang diajarnya. Kemudian madrasah dan pemangku kepentingan yang lebih tinggi dapat mengakses hasil serta rekomendasi tindak lanjut yang sesuai dengan cakupan wilayah kerja mereka. Rapot AKMI mencakup peta kondisi, tingkat kemahiran, perliterasi beserta rekomendasi yang sesuai untuk masing-masing lingkup kerja dan tingkat kebutuhan. Ini nggih Bapak Ibu akses sesuai tingkat dan kebutuhan AKMI. Tadi mungkin sebagian pertanyaan Bu Nisa itu ada di slide ini nggih Bu Nisa. Mari Bapak Ibu kita mencermati bersama. Pada intinya hasil AKMI tidak menyatakan peringkat, tetapi menyatakan CK atau capaian kompetensi peserta didik selama perjalanan pembelajaran yang diterimanya sejak kelas bawah. AKMI bukan alat ukur kelulusan atau kenaikan kelas, namun hasil AKMI dapat dimanfaatkan untuk perbaikan belajar peserta didik, strategi pembelajaran di kelas, serta membenahi ruang madrasah yang lebih kondusif. Hasil AKMI, Bapak Ibu, tidak akan banyak memberikan dampak ya jika tidak ditindaklanjuti dengan serius. Semua stakeholder memiliki akses terhadap hasil AKMI dalam bentuk rapot yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Jadi kesimpulannya seperti ini ya Bapak Ibu, memaknai hasil AKMI MI, kemudian MTS dan MA. Saya bacakan salah satu, misalkan di MTS, hasil AKMI pada jenjang MTS terdiri dari deskripsi dan rekomendasi rapot madrasah, serta deskripsi rekomendasi rapot individu siswa. Deskripsi rapot madrasah berisi capaian kompetensi rata-rata yang diperoleh madrasah, dilengkapi rekomendasi tindak lanjut. Deskripsi rapot individu berisi capaian atau CK siswa dan rekomendasi tindak lanjutnya. Ini ada quote sedikit nggak Bapak Ibu? Jadi tugas seorang guru bukan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi ujian, tetapi untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan. Begitu ya Bapak Ibu, materi kali ini saya stop share dulu. Mungkin saya minta bantuan satu peserta ya Bapak Ibu dari Bapak Ibu untuk menyampaikan umpan balik ya atau kesimpulan yang belum pernah berpendapat ya. Coba saya panggil Bapak Ibu.
Bu Lina Arafatu Zahro. Ada Bu Lina. Ibu Lina Arafatu Zahro. Arafatu Zahro. Standby Bu Lina Arafatu Zahro. Nggak ada nggak Bu Lina. Bu Hani Muslikah hadir nggak? Bu Hani. Bu Hani. Bu Afia Zuhro hadir Bu? Bu Afia Zuhro. Nggak ada. Atau ada yang mau memberi kesimpulan, Bapak Ibu yang belum pernah memberikan pendapat, silakan. Bu Nelly, monggo Bu Nelly. Saya minta bantuan Bu Nelly untuk memberikan umpan balik atau kesimpulan refleksi dari materi pagi ini, Bu Nelly. Monggo. Bu Nelly. Monggo Bu Nelly. Nggih. Monggo. Bagaimana Pak? Suaranya kayak Suara saya terdengar nggak Bu Nelly? Nggih. Bu Nelly, saya minta tolong untuk umpan balik atau refleksi dari materi pemaknaan hasil AKMI ini, Bu Nelly. Untuk pemaknaan hasil AKMI, menurut saya pribadi, kalau di tingkat madrasah, ya itu kan baik lah. Kalau di apa di timbal balikan ke siswa, kalau mereka bisa sungguh-sungguh memaknai, itu sangat baik, Pak. Tapi untuk saya bertanya balik, untuk dari pusat itu seperti apa ya, Pak? Nanti tindak lanjut ketika madrasah sasaran AKMI itu sudah melaksanakan AKMI itu seperti apa? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Nelly. Ini Bu Nelly tanya balik ke saya. Iya, Pak. Eh, Setelah instruktur daring nasional ini, Bapak Ibu memberikan informasi atau materi, nanti ada instruktur visitasi Bapak Ibu yang akan ke madrasah Bapak Ibu untuk menindaklanjuti rapot AKMI tersebut, gitu. Jadi mohon ditunggu apa tindak lanjut dari instruktur visitasi nggih Bapak Ibu. Itu dari Nggih, nggih. pusat nanti. Nggih. Gitu Bu Nelly nggih. Iya, Itu. Oh, nggih. Berarti nanti ada jadwalnya tersendiri ya, Pak ya? Iya, nanti ada instruktur visitasi ya dari rekan kami untuk datang ke madrasah sasaran yang menjadi proyek dari AKMI ini. Gitu nggih Bapak Ibu, sudah jam Nggih, nggih. 9. Nggih, Pak. Nggih, terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin foto bersama dulu nggih Bapak Ibu. Jadi mohon di-on-kan kameranya untuk saya kirim ke pusat nggih Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kurang lebih ya mohon maaf Bapak Ibu dalam penyampaian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya ada Pak Dr. Ahmad Saiful Rahman yang akan menjelaskan mengenai materi literasi membaca.
saya jadikan host dulu ya.